Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kakak, kakak. Owen terus memanggil kakaknya dari saat ia masuk ke dalam rumah Syifa. Kesambet apaan lo manggil gue kakak? Tanya Syifa bingung. Kak, tolongin gue please, kata Owen dengan wajah frustasinya. Berantem, tebak Syifa. Dia salah paham kak, bahkan dia mutusin Owen gitu aja. Keluh Owen sambil mendudukkan dirinya di sofa. Kalian putus? Kok bisa? Kenapa? Kapan? Tanya Syifa beruntun. Kemarin, dan dari kemarin gue ke rumahnya gak ada satupun yang bukain pintu. Bahkan anak-anak juga gak ada yang mau bukain pintu gerbang, ucap Owen. Kok bisa sih? Tanya Syifa penasaran. Akhirnya Owen menceritakan semuanya kepada Syifa tanpa ditambah atau dikurangi, apalagi dibagi dan dikali. Monyet, seru Syifa langsung memukul kepala adiknya pakai bantal sofa. Jelas aja dia marah, lo tahu sendiri kan mantan laki dia minta cerai karena apaan? Dan sekarang lo ngehamilin cewek lain. Astaga, otak lo di mana Owen, hah? Ucap Syifa kesal. Gua nggak ngehamilin Clara, nyet. Gue difitnah, seru Owen juga kesal. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba dia datang ke kantor dan nangis-nangis minta gue nikahin dia. Gila nggak tuh? Dia ngadon itu bayi sama siapa? Masa minta tanggung jawab sama gue? Ucap Owen. Tapi ngomong-ngomong, lo pernah nyicipin si Clara belum? Tanya Syifa. Monyet sialan. Ya enggak lah, gila aja. Gini-gini gue masih perjaka ting-ting ya, kata Owen. Masa? Nggak yakin gue lo masih perjaka? Cibir Syifa. Sialan lo, gue kesini mau minta bantuan. Kenapa malah bahas begituan sih? Ucap Owen kesal. Oh iya ya, hehehe. Terus gue mesti apa? Tanya Syifa. Ya bantu jelasin itu tadi ke Gwen lah. Sumpah, gue punya kakak satu. Kenapa otaknya lemot banget sih? Gerutu Owen. Lemot-lemot begini, gue udah laku ya. Gak kayak lo, sok sempurna tapi malah diputusin mulu. Hahaha. Ucap Syifa meledek. Tahu pokoknya lo harus bantu gue itu, kata Owen. Lah ada ya orang minta tolong tapi maksa begitu. Terus apa imbalannya kalau gue berhasil? Tanya Syifa. Lo mau apaan? Tanya Owen. Apa ya? Belum gue pikirin sih, kata Syifa. Serah dah, yang penting buruan bantu gue. Dah lah, gue mau cabut, ucap Owen lalu pergi. Dasar ada yang gak ada akhlak loh, pekik Syifa kesal. Bunda gak kerja? Tanya Sam yang baru pulang dari sekolah. Ini bunda lagi kerja, kata Gwen sambil memperlihatkan laptopnya. Memang dari kemarin Gwen memutuskan untuk bekerja dari rumah. Bunda ada masalah ya sama papa? Tanya Sam. Enggak sayang, hanya sedikit aja kok, kata Gwen tenang. Bunda gak bisa bohongin Sam, Bun. Sam tahu kalau bunda sama papa bertengkar, ujar Sam. Dari kemarin papa manggil-manggil bunda minta dibukain pintu. Tapi bunda malah nyuruh adik-adik agar diam di dalam rumah dan tidak boleh membuka pintu, ucap Sam. Hanya masalah kecil sayang. Sudah kamu buruan ganti baju terus makan ya, ujar Gwen. Bunda sudah makan? Tanya Sam. Sudah, jawab Gwen. Bohong, kalau bunda gak mau makan, maka Sam juga tidak akan makan, ucap Sam lalu ia pergi ke kamarnya. Gwen hanya mampu menghela nafasnya pelan. Apakah dia egois? Apakah dia kekanak-kanakan? Yang jelas dirinya hanya butuh sendiri dulu dalam beberapa waktu ini. Ia ingin menenangkan pikirannya sejenak. Gwen, gue tahu lo gak bisa ngelupain suku Daniel itu. Tapi lo juga gak bisa menyimpulkan kalau semua laki-laki itu sama. Dan juga gue kenal banget sama adik gue. Gue bisa jamin kalau itu bukan sifat dia banget. Saat ini, Syifa sedang mencoba berbicara dengan Gwen di butik. Ya, hari ini Gwen sudah masuk bekerja karena dia akan ada temu janji dengan klien langganannya. Lo kesini cuma mau bahas beginian? Tanya Gwen. Gwen, lo kan udah dengar penjelasan gue. Sekarang lo pikirin lagi baik-baik. Gue sih berharap lo baikan sama si Owen. Tapi kalau lo mau udahan ya sudah. Paling si Owen dengan terpaksa menerima perjodohan dari bokap, kata Syifa. Perjodohan, gumam Gwen shock.
Jawab Syifa pelan. Gwen hanya terdiam dan mencerna semua ucapan dari Syifa. Apakah benar bahwa Owen mau dijodohkan? Batinnya. Sudahlah, sana lo balik aja. Usir Gwen pada Syifa. Jir, ini butik gue, sialan. Masa gue diusir? Pekik Syifa. Lo harus ingat, laki lo itu ngelarang lo kemari. Kalau sampai dia tahu lo kesini lagi dan bawa mobil sendiri lagi, apa kira-kira reaksi laki lo? Gwen berusaha menahan tawanya saat melihat wajah Syifa yang terkejut. Mampus gue. Ya udahlah, gue cabut dulu. Sekalian lo pikirin matang-matang ucapan gue tadi, kata Syifa. Lalu ia segera beranjak pergi meninggalkan butik. Seperginya Syifa, Gwen hanya mampu menghela nafasnya pelan. Ia juga memijit pelipisnya yang terasa sangat pusing memikirkan hal ini. Setelah pulang kerja, Gwen memutuskan untuk mampir dulu ke supermarket untuk membeli cemilan. Di sana ia mendengar beberapa orang tengah mengobrol. Aku nggak nyangka loh kamu bisa hamil begini, tapi aku ikut senang. Sama yuk, aku juga nggak nyangka. Kamu tahu, aku udah frustasi loh programnya. Memang kesabaran dan usaha itu tidak membuahkan hasil. Hampir 15 tahun aku menikah yuk. Terlihat dua orang dewasa tengah mengobrol sambil memilih susu hamil. Gwen pun terdiam. Kalau dia bisa bertahan sampai 15 tahun, mengapa Daniel hanya 3 tahun saja sudah menyerah? Lagi-lagi Gwen hanya menghela nafasnya dengan kasar. Permisi, maaf mbak, boleh saya bertanya sedikit? Ucap Gwen menghampiri dua ibu-ibu tadi. Maaf, ada apa ya mbak? Tanya Bumil. Begini, kalau boleh saya tahu, mbak pakai promil apa ya? Saya juga sudah lama menikah dan belum dikasih kepercayaan sama yang di atas, ucap Gwen lirih. Mbak sudah coba konsul ke dokter? Tanya Bumil, dan Gwen hanya menggelengkan kepalanya. Memang benar, selama ini dirinya tidak pernah memeriksakan kondisinya ke dokter. Ia terlalu takut divonis mandul atau ada penyakit bahaya yang lainnya. Saya sarankan sih, mbaknya cek dulu ke dokter. Dan kalau saya ini program bayi tabung, mbak. Setelah keempat baru berhasil sekarang. Alhamdulillah, kata Bumil sambil mengelus perutnya. Keempat? Tanya Gwen terkejut. Iya, jawabnya tersenyum. Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya mbak. Semoga dedenya sehat dan dilancarkan sampai persalinan, ucap Gwen tulus. Amin, saya juga doakan semoga mbaknya segera bisa diberi kepercayaan sama yang di atas ya, kata Bumil lalu pergi dengan temannya. Andai Mas Daniel mau mempertahankan dulu, gumam Gwen dalam hati.